Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel rahimakumullah. Teman-teman, kali ini kita akan membahas sebuah kisah di dalam Al-Quranul Karim yang syarat dengan faedah dan pelajaran yang luar biasa. Kisah ini disebut oleh para ulama sebagai kisah Ashabul Qaryah. Qaryah itu artinya sebuah desa ataupun sebuah daerah. Dan yang dimaksud Qaryah di sini artinya Qaryah yang oleh sebagian ahli tafsir disebut Antokia. Daerah Antokia, daerah yang pernah diserang oleh kaum muslimin karena jeritan seorang wanita. Kalau kita mendengar daerah yang disebut dengan Antokia, kita diingatkan dengan kisah Imam Ahmad ibnu Hanbal, yang mana ketika Imam Ahmad dipenjara oleh Khalifah Mu'tasim selama 30 bulan dan mendapatkan siksaan yang luar biasa. Bahkan teman-teman ulama selevel Imam Ahmad banyak yang terbunuh. Salah satunya Muhammad ibn Nuh, dan sebagian besar dipenjara karena ketika itu 3 kurun kekuasaan berturut-turut sejak Khalifah Al-Ma'mun, kemudian Ma'mun meninggal ganti Mu'tasim meninggal ganti Al-Watsiq, semuanya berakidah Mu'tazilah dan bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Namun teman-teman, bukan itu yang saya ingin ceritakan sejarah Imam Ahmad. Yang ingin saya ceritakan adalah sejarah Antokianya. Ketika di daerah Antokia itu mayoritas orang-orang Romawi tinggal di situ, orang-orang kafir Romawi. Di situ ada seorang wanita muslimah dilecehkan oleh mereka, sehingga wanita ini menjerit-jerit dan mengatakan, Wa Mu'tasimah, wahai Khalifah Mu'tasim, bantulah aku, tolonglah aku. Maka tentara Romawi hanya mentertawakan wanita itu sambil melecehkan seksualnya. Tidak mungkin datang khalifah, karena khalifahmu jauh ada di Baghdad, Irak sana. Kata-kata orang Romawi ini kedengaran oleh seorang mukmin, seorang muslim yang tinggal di situ. Bergeraklah seorang muslim ini berangkat menuju Baghdad. Sesampainya di Baghdad, langsung dia menemui Khalifah Mu'tasim, kemudian menceritakan tentang jeritan wanita yang memanggil-manggil dirinya meminta pertolongan. Maka Khalifah Mu'tasim bangkit kemarahannya. Ketika itu dia keluarkan Imam Ahmad dari penjara karena takut mati, karena dia akan menyerang dengan penyerangan yang tidak pernah melakukan penyerangan sebelumnya, besar-besaran. Maka Mu'tasim kemudian mengumpulkan pasukan besar, bergerak dari Irak Baghdad menuju negeri Antokia ini. Serbu gara-gara jeritan wanita. Akhirnya Khalifah Mu'tasim mampu untuk menguasai Antokia. Padahal tidak ada niat menyerbunya, hanya karena jeritan wanita dia membawa pasukan besar dan menyerbu Antokia dan mengalahkan Romawi. Inilah negeri Antokia yang ada dalam kisah Ashabul Qaryah ini. Sebagian para ulama mengatakan kisah Ashabul Qaryah ini terjadi di zaman Nabi Isa ibn Maryam, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus 2 rasul untuk berdakwah kepada negeri tersebut karena mereka para penyembah berhala. Kemudian ditentang, ditambah lagi 1 rasul, jadi 3 rasul. Ditentang juga, akhirnya karena penentangan mereka lah menjadikan azab Allah timpakan kepada mereka. Bagaimana kisahnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wadrib lahum masalan ashabal qaryati izza'ahal mursalun. Wadrib lahum, ya Muhammad, berilah kepada mereka perumpamaan. Kasih tahu orang-orang kafir Quraisy itu, kasih tahu kepada Abu Jahal, kasih tahu kepada Al-Walid, kasih tahu kepada Umayyah, kasih tahu kepada orang-orang dan kepada para pembesar Quraisy itu, kasih tahu kepada mereka akan perumpamaan Ashabal Qaryah, nasib sebuah penduduk negeri. Izja'ahal mursalun, ketika datang kepada penduduk negeri tersebut para rasul, utusan-utusan Allah. Is arsalna ilaihi musnaini fakazzabuhuma fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Ketika kami, kata Allah, utus kepada penduduk negeri itu 2 rasul, utusan Allah untuk berdakwah. Fakazzabuhuma, keduanya didustakan, fa'azzazna bisalisin,
Allah utus lagi satu jadi 3 rasul. Dan mereka mengatakan para rasul, sesungguhnya kami diutus Allah untuk mendakwahi kalian. Teman-temanku seiman, di sini Allah memulai dengan kata-kata wadrib lahum masalan ashabal qaryah. Wahai Muhammad, berilah permisalan kepada orang-orang kafir Quraisy itu tentang nasib sebuah penduduk negeri. Isja'ahal mursalun, ketika diutus kepada mereka para rasul. Siapa mereka para rasul ini? Ada yang mengatakan bahwa para utusan itu diutus oleh Nabi Isa supaya para nabi ini datang ke negara Antioquia itu. Tapi ada juga yang mengatakan rasul itu ya dari daerah itu sendiri, muncul dari daerah Antioquia sendiri untuk berdakwah kepada negerinya sendiri. Iz arsalna ilaihi musnaini. Pertama Allah utus 2 rasul. Teman-teman, diutusnya 2 rasul itu sebuah nikmat yang sangat besar, karena rasul itu kan menjelaskan hidayah Allah, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah manusia kepada kemungkaran, kemudian menjelaskan ini loh jalan ke surga dan ini loh jalan ke neraka. Kan nikmat itu. Diutusnya seorang nabi itu nikmat. Jangankan nabi, seorang ustadz saja bisa berdakwah, mengajak manusia menyebarkan ilmu, itu sebuah nikmat. Karena banyak kemudian daerah-daerah yang tidak diutus ustadz, dai kepada mereka, maksiatnya merajalela. Maka ketika diutus seorang dai itu sebuah nikmat. Syukuri nikmat itu, jangan kemudian dimusuhi dainya, dimusuhi ustadznya, suruh pergi malah diusir. Ini namanya ja'alun nikmata nikmatan, menjadikan nikmat jadi nikmah namanya. Satunya pakai ain, satunya pakai qaf. Kalau nikmat itu kesenangan, kalau nikmah itu kehancuran, menjadikan nikmat sebuah kehancuran. Teman-teman, jadi diutus sebuah rasul itu sebuah nikmat, tapi lihat balasannya. Apa kata Allah? Fakazzabuhuma. Mereka malah mendustakan rasul itu. Kemudian Allah melihat bagaimana rasul itu diperlakukan seperti itu. Fa'azzazna bisalis. Allah utus lagi satu lagi, jadi 3 rasul di desa itu. Teman-teman, tentu semakin banyak dai, semakin banyak para penyeru kepada kebenaran, harusnya lebih banyak orang yang dapat hidayah, bukan begitu? Ketika semakin banyak para penyeru kebenaran, harusnya lebih banyak orang yang baik. Tapi apa yang terjadi di sini? Di Antioquia tidak sama sekali berpengaruh, sampai-sampai mereka mengatakan para rasul itu inna ilaikum mursalun, saya ini utusan Allah kepada kalian. Tapi apa yang mereka katakan? Qalu ma antum illa basyarum misluna wa ma anzala rahmanu min syai'in in antum illa takzibun. Mereka mengatakan kalian ini hanya manusia sama seperti kami, apa bedanya? Kecuali kalau engkau itu seorang malaikat diutus oleh Allah, nah baru kami ikut. Kamu juga manusia makan nasi, kami juga makan nasi. Kamu juga minum, kami juga minum. Kamu bisa sakit, kami bisa sakit. Mereka tidak sadar kalau betul-betul Allah itu utus kepada mereka malaikat. Belum tentu mereka bisa mengikuti malaikat itu. Malaikat tidak kawin, kalian kawin. Malaikat tak makan, sedang manusia butuh makan. Malaikat tidak punya anak, manusia pengen banyak-banyak anak. Dan malaikat tidak terlihat, macam mana akan melihat sesuatu, bagaimana mencontoh sesuatu yang tidak terlihat. Makanya sebuah nikmat ketika rasul, ketika nabi itu dari kalangan manusia, sehingga tampak bagaimana jalannya, bagaimana rumah tangganya, bagaimana pekerjaannya, bagaimana ibadahnya, sehingga kita bisa meniru. Tetapi memang hidayah sudah menutup mereka, dan mereka mengatakan ma antum illa basyarum misluna. Halah, kau ini cuma manusia saja, sama dengan kami, ngaku-ngaku rasul pula, katanya. Wa ma anzala rahmanu min syai'in, Allah tidak pernah menurunkan sedikit pun. In antum illa takzibun, kalian ini pendusta. Ngapain kalian ini berdakwah di sini? Lihat, sombong. Ini muncul kesombongannya di sini. Dan gitulah teman-temanku seiman, setiap para nabi dan rasul akan mengalami hal yang sama, didustakan oleh kaumnya. Maka Nabi SAW juga diingatkan oleh Allah dengan mengatakan fa in kazabuka faqad kuzibah rusulun min qablik. Kalau orang-orang kafir Quraisy itu mendustakan engkau wahai Muhammad, rasul-rasul sebelummu itu sudah didustakan. Makanya Allah mengatakan kazabat adunil mursalin.
Kazabat qaumi Nuhin mursalin, telah mendustakan kaum Ad para rasul, telah mendustakan kaum Samud para rasul, telah mendustakan kaum Nuh para rasul. Begitulah bahasa Al-Quran. Karena memang rasul-rasul terdahulu juga nasibnya sama, setiap berdakwah pasti didustakan. Maka celakalah orang-orang yang mendustakan utusan Allah itu, dan beruntunglah orang-orang yang membenarkannya. Teman-temanku seiman, qalu, ketika mereka mengatakan seperti itu, kalian ini manusia saja sama seperti kami, tidak diturunkan kepada kalian sedikit pun, kalian ini pendusta. Lihat bagaimana jawaban para rasul. Para rasul mengatakan, qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma'alaina ilal balaghul mubin. Mereka mengatakan, cukuplah Rabb kami yang tahu bahwa kami diutus kepada kalian, tugas kami hanya menyampaikan. Soal kalian terima, tidak terima, itu urusan kalian, selesai. Kalian menerima, alhamdulillah. Kalian tidak menerima, ya juga tidak ada masalah. Tugas kami hanya menyampaikan, ini wahyu Allah, laksanakan, itu saja tugas kami itu. Makanya sebenarnya, tugas seorang da'i itu, tugas dia hanya satu. Sampaikan kebenaran, jangan paksa orang ikut dia. Karena hidayah itu ada dua, ada hidayatul irsyad, ada hidayatul taufik. Artinya, hidayah irsyad itu mengarahkan orang itu ini baik, ini buruk, ini hak, ini batil, ini sunnah, ini yang menyelisihinya, ini tauhid, ini syirik, itu saja tugasnya. Soal mereka menerima atau enggak, itu kembalikan kepada Allah. Jangan paksa orang, kita hanya menyampaikan. Kemudian teman-teman, mereka mengatakan, qalu inna tatoyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wala yamassannakum minna azabun alim. Masalahnya bukan itu, kata mereka. Masalahnya kedatangan kalian itu buat sial. Lihat, kalian itu loh buat sial di sini. Gara-gara kalian sial kami semua di sini. Gak ada hoki-hokinya sama sekali. Tatoyarna bikum, kalian membawa kesialan kepada kami. Kalau kalian tidak berhenti terus mendakwahkan tauhid, memaksa kami untuk meninggalkan sesembahan nenek moyang kami, maka kami akan rajam kalian. Artinya kami lempari batu sampai mati kalian, atau kami akan buat siksa yang lebih daripada itu. Mulai penduduk negeri ini ngancem. Dan ini akan terulang seperti ini. Para pendakwah hak itu akan terulang seperti ini. Yang namanya berdakwah itu kan tidak semua orang terima, karena mencari ridhonya manusia itu sesuatu yang mustahil. Kemudian para nabi mengatakan, qalu ta'irukum ma'akum a'in zukirtum bal antum qaumun musrifun. Para rasul menjawab, kesialan itu datang dari kalian, bukan datang dari kami. Kami ini hanya menyeru kepada kebaikan. Masa kami dianggap pembawa sial? Kami hanya menyerukan ini benar, ini salah, ini baik, ini enggak, ini masuk surga, ini masuk neraka. Masa kalian bilang seperti ini membawa kesialan? Kesialan itu dari kalian. Apabila kalian diingatkan, kalian tidak mau ingat. Karena kalian kaum yang melampaui batas, katanya para rasul. Teman-teman, at-tiyarah, menganggap sial sesuatu ini tradisi orang-orang musyrik dari dulu. Ketika para nabi diutus kepada sebuah kaum seperti Musa alaihissalatu wassalam, dikatakan tatoyar nabi Musa wa man ma'ah. Gara-gara Musa dan orang-orang yang bersamanya, siallah hidup kami. Begitulah para rasul dianggap sial kedatangannya. Kemudian waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Ketika tiga utusan ini terus berdakwah tapi terus juga didustakan, tidak ada satupun yang beriman. Bayangkan, maka tiba-tiba datanglah Habibu Yasin, seseorang laki-laki yang soleh yang berada sangat jauh dari negeri Antioquia itu, mendengar bahwa ada rasul yang diutus Allah ke sebuah negeri, bukannya diterima malah didustakan. Orang ini ahli ibadah. Dia keluar dari tempat ibadahnya, dia berjalan kaki menuju negeri Antioquia itu, ingin menyadarkan bahwa apa yang dilakukan tiga utusan itu sebuah kebenaran. Maka orang ini yang disebut dengan Habibun Najjar namanya, datang kemudian mengatakan, ittabi'u qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ketika sampai dia di Antioquia, maka Habibun Najjar mengatakan, wahai kaumku, ikutilah mereka, mereka itu rasul utusan Allah. Ittabi'u ma la yas'alukum ajran wa hum muhtadun.
Mereka datang tidak dibayar, karena mereka datang murni kepada kalian itu hanya perintah Allah, hanya mengharap balasan dari Allah. Mereka datang murni ingin memperbaiki kalian, karena seluruh utusan Allah mengatakan in ajriya ila Allah, balasan kami itu hanya mengharap dari Allah saja. Kemudian Habibun Najjar terus berdakwah kepada mereka supaya mereka mengikuti para rasul. Kemudian dia mengatakan, Maliya la'abudul lazi fatarani wa ilaihi turja'un a'atakhizu min dunihi alihatan iyuridni rahmanu biduri la tughni anni syafa'atuhum syai'a wa la yunqizun. Maka kemudian Habibun Najjar terus memberikan nasihat dan mengatakan, kenapa saya tidak menyembah Allah? Mali la'abudul lazi, kenapa saya tidak menyembah kepada Allah, padahal Allah yang telah menciptakan diriku, fatoroni, telah menciptakan diriku, dan kepada Allah diri kalian akan dikembalikan. Maknanya Allah yang menciptakan kalian, Allah yang kasih rezeki kepada kalian, Allah yang kuasai kalian. Kalian itu milik Allah. Allah hanya minta satu, sembah Allah, itu saja. Apa susahnya kalian menyembah Allah? Kemudian dia mengatakan, apakah kalian akan tetap mengambil selain daripada Allah? Tuhan-Tuhan yang kalian bikin sendiri itu, berhala itu, kalau Allah menghendaki dengan sebuah mudarat, Tuhan-Tuhan itu tidak mungkin mengangkat mudarat itu. Ataupun sebaliknya, kalau seandainya dikirim manfaat, apakah Tuhan itu, patung itu bisa mencegahnya? Tidak ada, karena yang namanya berhala itu, mereka tidak mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan mudarat. Jadi Habibun Najjar ini menjelaskan kepada mereka, berhala yang kalian sembah itu loh, tidak ada manfaatnya. Intinya seperti itu. Kemudian, inni izalla fi dolalim mubin, sesungguhnya jika aku berbuat seperti kalian, pasti aku berada dalam kesesatan yang nyata. Maka dia mengatakan, inni amantu birrabbikum fasma'un, sesungguhnya aku beriman dengan Rob kalian, tolonglah dengarkan para rasul itu. Oh, marah. Satu penduduk Antioquia marah dengan Habibun Najjar ini karena membela Rasul. Akhirnya ditangkapnya dia, kemudian dipendam separuh badan. Di tanah itu direndam separuh badan, kemudian dilempari batu, terus dilempari batu ramai-ramai sampai mati. Dirajam gara-gara membela Rasul. Dan ingat, Rasul mengatakan, Man adali waliyan faqad azamtu bil hardi, siapa yang memusuhi waliku, maka dia telah menabuh genderang perang bersamaku, kata Allah. Jangan macam-macam kalian kalau sudah membunuh wali Allah. Innallaha yudafihu anil lazina amanu, Allah pasti akan membela orang-orang yang beriman. Kemudian Allah menceritakan bagaimana Habibun Najjar ini yang dibunuh gara-gara membela para rasul. Dia mati dalam kondisi syahid, dan Allah mengatakan, wala tahsabanal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya inda rabbihim yurzakun. Jangan kalian sangka kalau ada orang mati dalam peperangan mereka mati. Tidak, mereka hidup dalam kuburan-kuburan mereka itu, dan mereka akan mendapatkan rizki di sisi Allah. Sama dengan Habibun Najjar yang habis dibunuh membela 3 utusan itu, maka dibunuhlah dia. Setelah dia dibunuh, maka dia pun hidup kembali dalam kuburannya, dan dikatakan kepada dia, Allah berfirman, udkhulil jannah, masuk kau ke dalam surga. Kau mati syahid, masuk kau ke dalam surga. Ketika Allah berfirman kepada dia masuk ke dalam surga, maka dia pun mengatakan, qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Duhai kiranya kaumku tahu nasibku sekarang ini setelah mereka bunuh, di mana aku justru dimuliakan Allah. Kalau seandainya kaumku tahu, kata Habib Najjar, tentang apa yang Allah lakukan kepadaku, Allah ampuni dosa-dosaku dan Allah jadikan aku orang-orang mulia, tentu mereka tidak akan menentang para rasul. Persis seperti kisah Abdullah ibn Haron ketika meninggal di perang Uhud. Kemudian Allah bicara langsung dengan Abdullah ibn Haron setelah meninggal. Kata Nabi SAW kepada Jabir, ya Jabir, tabki aula tabki, laqad kallamallahu abaka bila turjuman. Wahai Jabir, menangis ataupun kau tidak menangis kepada jasad ayahmu ini, sungguh Allah telah bicara dengan bapakmu tanpa penterjemah. Kemudian Rasul menjelaskan bagaimana bicaranya Allah dengan bapaknya Jabir itu. Allah berfirman kepada bapaknya Jabir, Abdullah ibn Haron, tamanna ya abdi, silakan minta sesukamu, kukabulkan.
Kemudian Abdullah bin Harun mengatakan, "Tamannaitu an uktal marotal sanian." Saya hanya ingin bercerita, ya Rob, tolong hidupkan lagi aku. Aku ingin perang kedua kalinya supaya aku mati syahid kedua kalinya, katanya Abdullah ibn Harun. Maka Allah mengatakan, tidak mungkin orang mati hidup lagi, yang lain saja. Karena mustahil, sudah dicatat di Lauhil Mahfuz, orang mati tidak mungkin gentayangan. Tidak ada orang mati, gentayangan itu tidak ada. Lalu siapa yang gentayangan itu? Yang gentayangan itu adalah jin korin, bukan orangnya. Kalau orang sudah masuk ke alam barzah, tidak mungkin naik ke bumi, kecuali memang orang-orang tertentu seperti umpamanya kisah para nabi. Nabi Isa mukjizatnya menghidupkan orang mati, ya kan? Kemudian kisah Nabi Musa, kaumnya yang ingin melihat Allah tiba-tiba disambar petir, mati, habis itu dihidupkan lagi. Kemudian kisah Nabi Hizkia, ribuan orang mati kena taun, akhirnya dihidupkan kembali semuanya. Itu kekhususan para nabi. Dan itu pun tidak disebutkan bahwa setelah dihidupkan dari kematian mereka bercerita, aku ditanya mungkar nakir, aku diazab. Tidak ada. Quran hanya menyebutkan dihidupkan setelah kematian, itu saja. Karena azab kubur, nikmat kubur, fitnah kubur itu perkara gaib, tidak disebutkan di situ. Intinya teman-temanku seiman, Abdullah bin Harun diajak bicara. Kata Abdullah bin Harun mengatakan, ya sudah, kalau aku tidak bisa hidup lagi ke dunia, sampaikanlah bagaimana posisiku sekarang yang enak di hadapanmu ini, ya Rob. Maka Allah mengatakan, baik, saya akan sampaikan kepada mereka. Dari situlah turun ayat, wala tahsabanallazina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya inda rabbihim yurzakun. Al-Imran ayat 169. Turun ayat ini. Ayat ini turun berkaitan dengan Abdullah bin Harun yang mati diajak bicara di dalam kuburan itu. Jangan engkau sangka orang yang mati di jalan Allah itu mati. Tidak, mereka hidup, mereka akan terus diberikan rizki yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama wa ma kunna munzilin. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membela para walinya ketika mereka kemudian pertama mendustakan 3 utusan. Yang kedua datang Habibun Najjar, anak muda dari jauh sana ingin menjelaskan bahwa mereka orang baik, tiba-tiba datang ke Antioquia dibunuh. Maka Allah tidak terima kalau walinya disakiti. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirim azabnya kepada mereka, mengutus Jibril. Allah tidak mengutus tentara 5.000, 2.000 malaikat, tidak. Allah tidak mengutus banyak-banyak malaikat. Allah hanya mengutus 1 malaikat saja. Tapi dia pemimpin para malaikat, Jibril. Allah perintahkan Jibril menghabisi kaum ini. Maka Jibril datang, kemudian berdiri di pintu penduduk di negeri itu. Tiba-tiba kemudian Jibril berteriak 1 kali teriakan saja, 1 teriakan. Maka apa yang terjadi? In kanat illa soyhatan wahidatan. Jibril hanya berteriak sekali, tidak berkali-kali, sekali saja teriakannya. Lalu apa yang terjadi? Faizahum khamidun. Semua bergelimpangan jadi mayat di rumah-rumah mereka. Habis, Allah habisi mereka. Yang tua, yang muda, semuanya habis jadi mayat bergelimpangan. Tidak ada sisanya. Ngeri. Kita lihat teman-teman, bagaimana azab Allah SWT ditimpakan. Inna batsyarat bika lasyadid. Siksaan Allah itu kalau datang amat dan teramat sangat pedih, teman-temanku seiman. Dan kalau kita melihat sebelumnya, ini di zaman Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Kita lihat di zaman-zaman sebelumnya, bagaimana nasib orang-orang yang mendustakan para rasulnya. Macam-macam azab ditimpakan kepada mereka kan. Bagaimana Fir'aun dan kaumnya ditenggelamkan. Bagaimana Korun diamblaskan ke bumi seluruh harta dan rumahnya. Bagaimana kaum Ad yang kemudian diangkat 7 malam 7 hari ada di langit, diputar-putar kemudian dibanting ke bumi seperti tunggul kurma yang menancap. Bagaimana juga kaum Samud yang kemudian sama juga dikirim soyha Jibril. Banyak sekali azab yang dikirim kepada orang-orang para pendusta Rasul. Maka siapapun di sebuah negeri, kalau mereka sudah banyak bermaksiat, mendustakan ajaran para Rasul, maka hakikatnya mereka sudah mengundang azab Allah. Apalagi yang dizolimi para ulama.
Ingat, sebuah negeri kalau sudah menzolimi para ulama, sudah mulai memojokkan para ulama, tidak suka dengan para penyuruh kebenaran, tidak suka dengan para penyuruh surga, ingat, maka Allah mengatakan, wala tahsabanallaha ghafilan amma ya'mal zalimin. Jangan kalian sangka Allah lalai terhadap orang-orang yang melakukan kezoliman itu. Allah tidak akan lalai. Makanya hadis Nabi mengatakan dalam sebuah riwayat, kalau seandainya para pemimpin itu tidak berhukum dengan hukum Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan kirim kepada mereka ba'sahum bainahum. Akan terjadi huru-hara, kekacauan, dan diakhiri dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka kisah ini teman-teman disebut dengan kisah Ashabul Qaryah. Apa yang kita bisa petik dari sini teman-teman? Yang bisa kita petik dari sini, kalau Allah berikan nikmat kepada kita, jangan dibalas dengan pengingkaran. Wa izta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau Allah berikan nikmat kalian bersyukur, ku tambah. Kalau kalian diberikan kemudian kalian kufur, azabku yang kukirim kepada kalian. Di sini orang ini diberikan nikmat besar teman-teman, diutus Rasul kepada mereka, tetapi mereka dustakan. Maka kalau seandainya antum memiliki guru agama, memiliki ustadz yang telah memberikan banyak ilmu kepada antum, maka berikanlah kepada guru-guru kita, pada para ulama-ulama kita yang sudah menulis kitab-kitab sehingga ilmunya bermanfaat kepada kita, doakan mereka. Kalau mereka sudah meninggal dunia, katakan rahimahullahu, semoga Allah merahmati dia. Kalau dia masih hidup, hafizahullahu, semoga Allah menjaga dia. Jadi perkara-perkara ini penting, karena para penyuruh kebenaran itu semakin hari semakin hilang. Bukan dihilangkan ilmu, tapi diwafatkan satu persatu. Imam Syafi'i meninggal, tidak ada gantinya. Imam Ahmad meninggal, siapa penggantinya? Imam Malik meninggal, tidak ada penggantinya. Para imam meninggal, tidak ada gantinya. Dari sinilah Nabi mengatakan kematian orang alim, ulama itu musibah yang tidak bisa digantikan. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.